Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuka beberapa jebakan catur dari hitam untuk putih. Jika teman-teman mendapati posisi dari beberapa jebakan ini, bisa dipraktikkan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya untuk rating di bawah 2000 teman-teman. Tidak berlaku bagi teman-teman yang memang sudah familiar dan senior, pasti terbaca jebakan ini. Baik, ketika teman-teman dimulai dari D4 mendapati posisi putih, jawab aja kuda F6. Sekilas ini mirip ke pembukaan King Indian, tapi setelah putih C4 teman-teman E5. Pembukaan Budapest atau jebakan Budapest ini sangat ampuh teman-teman. Dan ini 90% pasti dipukul oleh putih. Setelah dipukul, teman-teman larikan kuda ke 4. Jika di posisi ini dijawab oleh putih, di sini putih bebas memilih langkah. Banyak pilihan di sini teman-teman. Jika di sini putih memilih F3 dengan mengusir kuda, teman-teman langsung cek gajah ke B4. Gajah ke D2 langkah terbaik, maka di sini menteri datang ke H4 cek. Bagaimana kalau dijawab G3? Apakah hanya kerugian benteng? Kita praktekkan. Dipukul oleh kuda. Tentu di sini terancam benteng yang di H1. Dan jika dipukul, maka di sini menteri hitam tidak jadi memukul benteng, melainkan langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda 4. Bagaimana kalau kuda ke C3? Mengajak pertukaran, teman-teman langsung kunci dengan gajah ke B4. Menteri C2 misalnya untuk melindungi sekaligus mengancam, maka teman-teman D5. Sekilas ini langkah sia-sia karena pasti dipukul oleh pion. Setelah dipukul, teman-teman pukullah pakai pion. Ini atraksi yang cukup bagus teman-teman. Dan di posisi ini langkah terbaik dari putih adalah cek untuk mengambil gajah gelap hitam. Dan pasti jawaban hitam teman-teman jangan sampai salah, yakni kuda ke C6 untuk melindungi gajah. Tapi jika di sini dipaksa oleh putih untuk menuju pertukaran, kita praktekkan. Dipukul gajah yang di B4. Datang kuda kali menteri dan kuda putih juga kali menteri. Setelah ini dari hitam pasti lebih mengutamakan mendapatkan kualitas dengan cek mendapatkan benteng yang di A1. Raja bergeser, pukullah benteng itu. Dan dari putih tentu juga ingin memukul cek sekaligus menggarpu benteng yang di A8. Setelah dicek, teman-teman lari ke I7. Di posisi ini mustahil untuk cek gajah ke G5 karena akan digarpu oleh kuda teman-teman. Dan setelah dipukul benteng yang di A8, sekilas ini pertukaran yang sama. Tapi ini akan datang benteng ke D8 teman-teman. Cek. Jika ditutup dengan gajah, maka satu kerugian untuk putih dan sekaligus tetap ada ancaman checkmate. Dan jika bergeser, maka datang langsung di closing checkmate teman-teman. Baik. Kembali ke posisi di saat kuda E4. Bagaimana kalau diadu kuda F3? Akan datang D6 teman-teman. Di sini dari pemain rata-rata mengambil pion untuk ditukar atau peraduan ini. E kali D6 misalnya, teman-teman kembangkan gajah gelap ini dengan memukul pion. Setelah G3, langkah terbaik untuk persiapan rokade teman-teman dari putih. Maka di sini pukul saja pion yang di F2. Jika di posisi ini menteri ke D4, tentu dipukul benteng yang di A1 teman-teman. Menteri kali G7 misalnya benteng F8. Dan selanjutnya jika di sini gajah G5 untuk mengancam menteri, cukup dihadang dengan pion. Dan misal gajah ke F4 langsung tukar saja karena sudah unggul satu benteng di sini teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda mukul pion F2. Bagaimana kalau misalnya menteri keempat
cek. Di sini langsung dihadang dengan gajah ke D7. Bagaimana kalau menteri ke C2 lagi? Kuda tetap mengambil benteng yang di H1 teman-teman. Kemanapun dia misalnya mau ngambil kuda, maka teman-teman bisa membuang kuda ini untuk menjadi atau tidak sia-sia dipukul oleh gajah. Dan setelah seperti ini posisinya, bisa dipukulkan ke pion. Jika di sini pion memukul gajah, tentu kuda ini akan memukul gajah. Terbaik di sini adalah dipukul dengan menteri. Setelah dipukul dengan menteri, tutup dengan gajah. Satu keuntungan untuk hitam perwira teman-teman. Kalau diopenkan, teman-teman cukup diblok dengan gajah seperti ini sudah aman. Kembali ke posisi di saat kuda memukul pion F2. Baik, kemungkinan terakhir bagaimana jika dipukul oleh raja? Ya, jika dipukul oleh raja teman-teman, perhatikan langsung dihantam pion G3 dengan gajah gelap hitam. Cek. Langkah ini tidak bisa lari untuk melindungi menteri yang di D1. Terbaik adalah dipukul pakai pion dan habis menteri putih teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Baik, jebakan yang satu ini adalah jebakan catur Sisilia yang variannya Smith-Morra teman-teman. E4 dijawab oleh putih pembukaan pertama, C5. D4, teman-teman pukul saja pion yang di D. C3 di sini misalnya, mungkin teman-teman sering menemui dari putih mengorbankan pion untuk mendapatkan tempat pengembangan perwiranya. Teman-teman pukul saja. Dan ketika kuda berniat untuk pengembangan, kuda C6 di sini. Kuda F3 dan E6. Setelah gajah C4 di sini, untuk persiapan rokade, teman-teman menteri ke C7. Dan di sini langkah terbaik dari putih adalah rokade, teman-teman. Naikkan kuda ke F6. Setelah menteri ke E2, teman-teman perhatikan kuda bisa ke G4 langsung dengan ancaman pion yang di H2. Jika di posisi ini kuda B5 dengan mengancam menteri, teman-teman tarik ke B8. H3 misalnya, H5. Biarkan saja dia. Bagaimana kalau dipukul pion ini? Ketika pion memukul, maka yang terjadi ini teman-teman. Kemanapun dia harus lari dan ancamannya checkmate. Baik. Di saat posisi H5, bagaimana kalau menteri ke D2? Teman-teman bisa ke A6 dengan mengusir kuda ini. Dan setelah kuda ini kembali lagi mengajak pertukaran, kuda C ke E5 teman-teman. Lagi-lagi dipaksa untuk pertukaran. Dan setelah kuda kali E5, teman-teman pukul pakai kuda, jangan pakai menteri, karena dari ancaman kuda yang di H3 akan memakan kuda. Gajah K2 misalnya, maka teman-teman B5. Ini sudah sedikit imbang teman-teman. Kalau jawaban dari putih begitu. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau di sini langsung H3? Teman-teman naikkan saja kuda ke D4 jika langkah itu yang dipilih oleh putih. Pilihannya apakah menteri bergeser atau kuda memukul kuda. Yang jelas kuda ini gratis. Jika di sini menteri ke D1 teman-teman, kuda tetap memukul kuda sekaligus cek. Setelah dipukul oleh menteri atau pion, maka ancamannya checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Bagaimana kalau dipukul? Tentu langsung checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan ini jebakan untuk buah putih ketika dia membuka Ruy Lopez yang keliru teman-teman. E4, E5 dan kuda F3 langsung mengancam pion E5. Kuda C6 untuk menjaga pion, gajah ke B5. Ini langkah sering teman-teman temui di pembukaan Ruy Lopez. Teman-teman naikkan kuda ke F6 karena terjadi pertukaran, nanti sama-sama mengambil pion yang di lajur E ini.
Ketika di sini rokade duluan putih, teman-teman kuda ke G4. Dan jika di sini H3, teman-teman jangan digeser, langsung H5. Setelah di sini H5 misalnya dipukul, maka pukul saja. Sama-sama terancam, bukan? Dan masalahnya ketika di sini pilihan putih langkah memilih gajah memukul kuda, teman-teman pukul kuda juga di sini. Dan setelah dipukul kuda ini teman-teman, pasti gajah ingin lari atau bagaimana. Kalau ini menteri yang mukul, teman-teman memukul gajah ini sudah bisa untung. Tapi teman-teman lari ke H4 saja, abaikan gajah itu. Ketika menteri ke H3, maka di sini baru bisa dipukul nanti gajah dengan pion, sekaligus mengancam pion yang di H3. Baik, kemungkinan yang lain di saat pion memukul pion di G4 ini, bagaimana kalau C3 dijawab oleh putih? Ini langkah kemungkinan saja. Teman-teman jawab A6. Gajah keempat misalnya, baru di sini dipukul kuda. Setelah menteri kali F3, D5. E kali D5, menteri ke H4. Di sini tidak bisa menteri melindungi, teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya memukul kuda dengan cek, dan setelah pion memukul gajah, tidak bisa dihindari langkah checkmate itu, teman-teman. G3 terbaiknya, maka langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat H kali G4. Bagaimana kalau di posisi ini kuda ke E1, teman-teman? Menteri ke H4 tetap. Dan jika di sini F4 dijawab oleh putih, teman-teman majukan pion ini satu langkah. Setelah kemanapun dia, maka checkmate. Di saat menteri H4 ini, bagaimana kalau F3 untuk pelarian raja? Tetap teman-teman dorong pion ke G3. Dan kemanapun dia, untuk mencoba lari dari ancaman checkmate, tetap teman-teman konsen untuk checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan ini teman-teman pembukaan gambit menteri yang ditolak. Dimulai dari D4 oleh putih, teman-teman jawab D5. C4, E6. Kuda C3, kuda F6. Gajah G5 dan kuda B ke D7. C kali D5 di sini. Perhatikan, tentu kesenangan dari buah putih karena menteri dari hitam terpin dengan kuda dan gajah ini. Teman-teman pukul dengan pion. Setelah dipukul, karena merasa menteri ini terpin, tentu dipukul oleh kuda, teman-teman. Di saat posisi ini, teman-teman pukul saja kuda ini. Loh, kok dipukul? Tenang, teman-teman. Ini jebakan. Jika di posisi ini gajah ke D2, maka sedikit selamat. Akan datang kuda ke F6 dan kuda F3 misalnya. Gajah D6, ini sama-sama selamat. Karena saat G3, di sini tentu rokade, sama-sama selamat. Kembali ke posisi di saat kuda kali D5, mustahil dari putih ini untuk lari, teman-teman. Dari sekian persen pemain catur kecuali yang senior, pasti memukul menteri yang di D8. Setelah gajah ini mukul menteri, teman-teman langsung cek ke B4. Perhatikan, raja satu-satunya tidak bisa bergerak kecuali ditutup dengan menteri. Setelah menteri menutup, maka teman-teman bisa pukul cek. Dan setelah raja memukul, maka di sini bisa dipukul gajah gelap putih. Satu perwira unggul dari hitam, teman-teman. Oke? Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan kali ini masih di pembukaan gambit menteri yang ditolak, varian Lasker, teman-teman. D4, D5, dan C4. Di posisi ini teman-teman jawab E5. Tentu di sini kata lain gambit tandingan atau
gambit menteri yang ditolak varian Lasker. Dikali E5 di sini, maka di sini dimulai D4. Dan ketika E3 mengajak pertukaran, teman-teman cek ke B4. Setelah gajah ke D2 untuk menutup, karena mustahil ditutup dengan kuda, teman-teman pukul pion yang di E3. Tentu di sini bisa dipukul dengan pion, teman-teman, tidak dengan gajah karena gajah terpin. Jika di sini gajah kali B4, teman-teman, maka inilah fatal daripada langkah putih. Akan datang pion kali F2 cek. Pilihannya putih apakah dimakan atau lari. Ketika di sini raja ke E2, maka datang pion kali kuda menjadi kuda. Dan setelah dipukul oleh benteng, langsung datang teman-teman gajah ke G2 cek. Jelas di sini tidak ada pilihan. Setelah kemanapun dia, maka habis menteri. Bagaimana kalau di posisi di saat kuda ini cek, teman-teman? Kalau raja ke E1, kalau raja ke E1 datang menteri ke H4, dan pasti ditutup dengan E3, maka di sini datang menteri ke E4. Bisa di sini ditutup dengan gajah, teman-teman, atau lari ke F2. Ketika di sini lari ke F2 misalnya, menteri kali benteng. Baik. Bagaimana kalau misalnya di saat E4 ini ditutup dengan gajah? Maka di sini dikali oleh kuda, dan setelah benteng bergeser, teman-teman, maka di sini bisa menteri didapat. Karena kemanapun lari dari putih ini, menteri dia harus hilang. Baik, kembali ke posisi di saat pion ini kali F2 cek. Bagaimana kalau dipukul dengan raja? Maka secara otomatis menteri memukul menteri, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Dan kali ini pembukaan Englund Gambit yang jebakannya untuk putih dari hitam mengerikan, teman-teman. Dari putih memulai D4, E5 dijawab. Diberikan langsung pion yang di E5. D kali E5 dan kuda ke C6 untuk mengambil pion yang di E5. Tapi ketika dilindungi dengan F3 kuda, menteri ke E7. Tentu tetap target pion ini. Gajah ke F4 tetap melindungi dari putih, menteri ke B4 cek. Tentu di sini wajib ditutup dengan gajah. Kalau tidak, dia akan hilang gajah. Setelah gajah ke D2, maka di sini menteri memukul pion yang di B2 sekaligus mengancam benteng. Jika di sini kuda C3, teman-teman, maka gajah ke B4. Dan setelah diancam oleh benteng ke B1, menteri ke A3. Kuda D5 misalnya, di sini dipastikan dipukul oleh hitam. Dan setelah menteri memukul gajah, bisa di sini ke D8. Kan datang menteri G5. Kuda yang di G ini ke E7, teman-teman, untuk meloloskan benteng. Dan setelah dipukul, maka di sini, teman-teman, bisa dengan langkah menteri ke A5. Dan setelah cek ini, teman-teman, kuda pasti ke D2. Kalau dia tidak mau menggeser raja, datang benteng ke G8 dengan mengancam menteri. Dan setelah menteri ini terbaik adalah mukul pion F7, maka pukul saja kuda yang di D5. Menteri kali menteri, kuda kali menteri, satu perwira unggul dari hitam, teman-teman. Bagaimana kalau di saat posisi menteri kali B2 ini, gajah yang ke C3, akan datang gajah ke B4, teman-teman. Dan jika di sini dipukul, maka di sini dipukul oleh kuda. Jelas masih kemungkinan benteng ini harus hilang, teman-teman. Jika di sini
dari hitam dengan ancaman cek dan benteng ini diabaikan, misal di posisi ini dari putih menjawab kuda, maka dipastikan dia minta menteri, teman-teman, karena mat jadinya. Baik, kalau misalnya di saat kuda kali B4 kuda ke A3 bagaimana? Dia memberikan kuda, teman-teman bisa ambil kuda ini, dan ketika ke B1 bisa ke A5 atau kemanapun langkahnya sudah bebas, teman-teman, unggul 1 perwira. Kembali di saat gajah ke B4. Di sini kan pertukaran bersifat memaksa. Bagaimana kalau di sini menteri ke D2? Kalau menteri ke D2, teman-teman, bisa teman-teman pukul. Setelah di sini dipukul oleh menteri misalnya, maka dipastikan checkmate. Baik, kembali di saat gajah B4. Bagaimana kalau ini dipukul oleh gajah? Ini sangat memungkinkan, teman-teman. Tentu dipukul oleh kuda dan ancamannya sangat kompleks. Ancaman checkmate atau mendapatkan benteng. Baik. Di saat di posisi gajah B4 ini, teman-teman, memang langkah terbaik adalah menteri ke D2. Gajah kali C3 di sini. Kalau di posisi ini dipukul dengan kuda, maka teman-teman tentu memukul benteng yang di A1. Kuda di 1 dan di sini menteri kali A2. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ke B4, menteri ke D2, dan gajah kali C3, menteri kali C3, maka di sini dipastikan mat. Kita lanjut ke partai berikutnya. Pembukaan Budapest varian Rubinstein ini, teman-teman, dimulai dari D4, kuda F6 dan C4 oleh putih, E5, dan setelah dikali E5 kuda langsung ke G4 untuk rencana mengambil pion yang di E5. Gajah F4 langsung melindungi, gajah ke B4 cek, dan setelah kuda ke D2, teman-teman, dia tidak mau menarik mundur gajahnya karena masih sayang dengan pion yang di E5, menteri ke E7. Dan jika posisi ini A3, teman-teman, untuk mengancam gajah, teman-teman pukul saja pion yang di E5. Loh, bagaimana dengan gajah? Baik, sebelum gajah ini dimakan pion, misalnya di sini menteri ke C2, teman-teman, maka yang terjadi tentu gajah memukul skak, dan setelah dipukul oleh gajah cukup D6. Ini permainan cukup imbang, tapi secara posisi tetap unggul hitam pengembangan perwiranya. Di saat kuda I5 ini, bagaimana kalau gajah kali I5? Kalau gajah kali I5 dipukul terlebih dahulu kuda, setelah menteri kali gajah, tentu menteri kali E5. Lagi-lagi hanya unggul posisi dari hitam. Secara permainan sama, teman-teman. Tapi ketika kuda kali I5 ini gajah yang dipukul oleh putih, teman-teman. Nah, di sini masalahnya. Maka langsung datang checkmate. Loh, kok checkmate? Iya. Karena pion tidak bisa mukul, terpin oleh menteri, teman-teman. Baik. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan ini pembukaan Vienna Trap atau jebakan Vienna, teman-teman. Dimulai dari E4, dijawab E5 oleh hitam, kuda C3 dan kuda F6. F4 langsung ingin membobol pertahanan hitam dari putih. Teman-teman sering menemui ini seperti gambit raja ketika pembukaan ini di awal. Teman-teman jawab aja D5. Ketika pion F memukul E, maka teman-teman bisa mukul pion yang di E4. D3 langkah terbaik untuk mengusir. Datang cek menteri ke4, teman-teman. Jika di sini raja ke2, maka dipastikan mat. Baik. Bagaimana di saat posisi cek ini? G3, maka dipukul oleh kuda. Pasti dari posisi ini tidak mungkin dipukul, karena kalau dipukul dia harus kehilangan benteng. Di saat posisi kuda kali G3, bagaimana kalau dia kuda ke F3?
Kalau kuda ke F3 teman-teman, maka teman-teman jawab menteri ke H5 untuk menahan kemungkinan pion memukul kuda yang di G3. Di sini dipukul pion yang di D5 oleh hitam misalnya, gajah ke G4. Jelas ancamannya adalah kuda ini. Dan ketika di posisi ini teman-teman, kuda kali C7 cek, raja cukup ke D7. Setelah diancam kuda ini, tentu dia punya pilihan lain, apakah lari atau memukul. Jika di sini memukul kuda, memukul benteng, maka di sini dipastikan menteri ini akan didapat oleh atau benteng oleh hitam. Misalnya ditutup atau lari menteri, maka di sini benteng yang hilang. Kalau dipukul, sama aja. Sekilas memang sama nih teman-teman, sekilas. Tapi setelah posisi ini tentu tidak sama teman-teman. Pasti dicek terlebih dahulu. Dan setelah di sini ditutup, kalau ditutup pakai menteri misalnya, maka tentu dipukul oleh hitam. Tapi kalau tidak, misalnya saat dicek oleh hitam, dia menutup dengan gajah, maka kuda ini akan terbuka dan pasti diambil oleh putih, oleh hitam maksudnya. Baik, kembali ke posisi di saat gajah G4 ini teman-teman. Bagaimana kalau gajah ke E2? Kalau gajah ke E2, di sini sebenarnya bisa dipukul benteng yang di H1, tapi dari hitam pasti memilih gajah, tidak memilih benteng. Karena dengan dipukulnya kuda ini, maka tentu dia akan mendapatkan benteng ini juga atau menteri. Di sini ada 3, mengancam menteri, kuda, dan benteng. Kembali ke posisi di saat kuda kali E2. Misalnya bagaimana kalau dia cek? Ya teman-teman, cukup lari ke D7. Dan setelah di sini menteri kali E2, maka tetap tidak bisa dihindari ancaman menteri ini teman-teman. Menteri ke E3 misalnya, maka teman-teman bisa pukul kuda terlebih dahulu, karena kalau mukul benteng hanya terjadi pertukaran. Benteng F1 misalnya, cukup ke D5, ini sudah aman. Dan dipastikan satu perwira unggul dari hitam ini menang teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan ini kembali ke jebakan Ruy Lopez teman-teman. E4 dijawab oleh putih, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah ke B5 dan kuda F6. Jelas mengajak pertukaran di pion sentrum nantinya. D3 dan kuda ke E7. Setelah kuda ke E7, pion ini tidak terjaga dan pasti dari putih tertarik. Teman-teman naikkan ke C6. Ini memang sengaja diberikan karena untuk mendapatkan satu perwira. Dan ketika gajah ini ke-4 teman-teman, maka di sini datang menteri ke A5 cek apakah mendapatkan gajah atau kuda. Terbaik di sini ditutup dengan kuda C3, maka di sini kuda hilang. Baik. Kembali ke posisi di saat C6. Bagaimana kalau kuda ke C4? Ya, tentu bisa dipukul sebenarnya ini. Gajah dari putih ini bisa dipukul, tapi teman-teman bisa ke G6 terlebih dahulu, pura-pura tidak tahu, karena pasti didapat gajah atau kuda ini. Dan ketika dia lari ke A4, teman-teman bisa dorong langsung. Salah satu pasti gugur. D5 terbaiknya misalnya, cukup ke D5, ini sudah aman teman-teman. Dan ketika di sini kuda ke D6 cek, maka di sini wajib dipukul. Setelah dipukul misalnya, bagaimana kalau gajah ke B3? Untuk mendapatkan atau menghindari ancaman, ya bisa teman-teman pukul pion ini. Dan ketika di sini menteri ke E2, cukup rokade sudah aman. Menteri tidak bisa memukul
gajah ini teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah kali D6. Bagaimana kalau dipukul? Tentu dipukul juga. Gajah yang di A4, menteri E2. Bagaimana, langsung cek. Teman-teman, jangan ditutup kalau sudah seperti ini. Cukup bergeser ke F8. Kuda C3 misalnya mengajak pertukaran, menteri ke F6. Dan ketika kuda ini ke E4 dengan mengancam sekaligus menjaga pion, menteri ke E6. Di sini pilihannya banyak. Tapi ketika di sini C4 mengancam kuda, teman-teman, kuda D ke F4. Jelas ancamannya adalah menteri. Dipukul oleh gajah, tetap mengancam menteri. Ke F3 menteri. Di sini teman-teman, menteri ke E5 untuk melindungi sekaligus mengancam pion yang di B2. Jika dia rokade, maka teman-teman kuda ke E6 menutup kemungkinan langkah kuda yang di E4 ini. Benteng Fg1 misalnya H5. Dan di sini kuda ke G5 dipukul oleh teman-teman. Loh, menteri gratis. Baik. Pasti ini dipukul. Jika di sini menteri ke D1 menghindar, tentu kita akan memukul pion yang di B2. Tapi itu mustahil karena memang sudah direncanakan oleh putih. Ketika dipukul oleh benteng menteri ini, maka dipukul sekaligus cek. Bagaimana kalau dipukul? Ya nggak apa-apa, memang terjadi pertukaran. Masalahnya di sini hitam unggul 1 perwira. Mungkin teman-teman tidak sadar di mana letak kesalahannya kok bisa unggul 1 perwira. Di pertukaran saat mengancam 2 gajah dan kuda tadi teman-teman. Di situ ketinggalan perwira dari putih. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Ini pembukaan Petrov teman-teman yang didesain sedemikian rupa menjadi varian gambit Stafford. Dimulai dari E4, E5 teman-teman, jawab hitam, kuda F3 dan di sini kuda F6. Tentu ketika di sini mengambil pion dari putih akan dipukul juga. Misal putih tertarik, maka kuda ke C6, jangan terburu-buru memukul. Diajak pertukaran daripada kuda ini lari kosong. Rata-rata pemain putih pasti mengambil kuda yang di C6. D kali C6 di sini. Sementara pion yang di E4 putih tetap gantung atau posisi bisa dimakan nantinya oleh kuda. Dan jika di sini E5 teman-teman, kuda langsung ke E4. Perhatikan, jika di posisi ini D3 dijawab oleh putih, teman-teman gajah ke C5. Loh, kan dimakan nanti. Ya, jika dimakan kuda ini teman-teman, maka teman-teman pukul langsung cek. Dan jika dipukul gajah ini oleh raja, atau misalnya menghindar terlebih dahulu, ketika menghindar akan datang gajah cek. Satu-satunya pilihan hanya memukul gajah dan hilang menteri. Kembali ke posisi di saat gajah kali F2. Bagaimana kalau dipukul? Kalau dipukul tentu secara otomatis diambil menteri putih. Kembali ke posisi di saat kuda E4 teman-teman. Bagaimana kalau misalnya F3? Menteri ke H4. G3 dipukul. Setelah kuda kali pion, maka di sini bisa diambil benteng yang di H1. Kemungkinan yang terbaik di sini untuk putih di saat kuda E4, jawaban terbaik adalah hanya menteri ke E2 teman-teman. Ini kuda ke C5. Dan setelah D3 teman-teman, gajah ke E7. Tentu di sini pembukaan normal dan pengorbanan itu akan berbuntut panjang untuk trek jebakannya. Gajah ke E3 dan di sini kuda ke 4. C3 misalnya. Ini tidak bisa diambil pion teman-teman, gajah ke F5. Dan setelah D4, menteri D5 dan B3. Di sini memaksa kuda ke B6. C4, menteri ke E6. Kalau seperti ini jawaban dari putih, memang jebakan itu tidak masuk teman-teman. Ini
berpotensi ketika teman-teman menghadapi buah putih yang pemainnya cukup senior. Inilah jawaban yang benar, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda E4. Bagaimana kalau D4? Kalau D4, teman-teman, akan datang C5. Setelah C5, misalnya di sini pion kali pion, maka menteri langsung memukul, cek. Dan setelah raja kali menteri, F2 cek, kuda, dan E1 dipukullah benteng yang di H1, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat C5. Bagaimana kalau F3? Sementara pertukaran pion sekaligus mengancam kuda, maka di sini datang menteri ke H4 jika diancam. Lagi-lagi G3 pukul kuda, dan di sini benteng tetap habis. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Dan pembukaan ini untuk hitam tergolong agak unik karena nama pembukanya adalah syarat attack atau serangan syarat, teman-teman. Dimulai D4 oleh putih, teman-teman jawab D5. Ketika dia gajah ke F4, teman-teman H5. Dan jika di sini E3, teman-teman, maka dipastikan bahwa gajah dari putih ini terjebak. Kita praktekkan. Langsung teman-teman dorong E5. Setelah D5 dipukul oleh pion atau pukul pakai gajah, kita praktekkan. Bagaimana kalau dipukul pakai gajah? Ketika dipukul pakai gajah, datang F6. Setelah F6, dia lari G3, datang H4. Pilihannya hanya satu, yakni ke F5. Ke F4. Setelah ke F4, G5. Mati di sini. Gajah putih, teman-teman. Kalau ke E2 kuda untuk mengambil keuntungan misalnya, tinggal naikkan gajah ke 6, dan setelah dipukul kemanapun dia, tentu tidak mendapat keuntungan pion. Satu perwira sudah kalah dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat E5. Bagaimana kalau dipukul dengan pion? Sama, teman-teman, kasusnya. Akan datang pion G5. Dan setelah dia lari ke G3, H4. Dan di sini tidak ada pilihan, harus memukul daripada lari kosong, teman-teman. Setelah dipukul, pukul pakai benteng. Satu perwira, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan ini dikenal dengan pembukaan gambit Madigan, teman-teman. Ketika dimulai dari pembukaan D4 oleh putih, kuda F6 oleh hitam, kuda D2, E5. Setelah diberikan, tentu dipukul. Teman-teman lari ke G4. Di posisi ini dengan target sederhana dengan pion yang di E5 ini. Tapi jika di sini kuda F3 untuk melindungi pion, teman-teman kuda ke C6. Langsung dua ancaman di sini. Dan pasti dari putih membela habis-habisan pion yang di E5, teman-teman gajah ke C5. Setelah gajah ke C5, tentu ini ancaman cek yang di F2. Dan ketika dia E3, teman-teman, menteri ke E7. Lagi-lagi pion lemah yang di E5 ditargetkan. Dan ketika gajah D2 di sini, teman-teman B5. Jelas pilihannya harus mundur atau kemana kuda ini. Ketika kuda ini satu-satunya ke A5 misalnya, mengajak pertukaran yang terbaik, maka dipukul. Gajah kali A5, datang, cek langsung ke B4. Dipukul juga. Dan setelah ditutup dengan pion, menteri mukul pion B2. Dan gajah ke E2 di sini. Untuk rencana rokade, datang memukul pion yang di E5. Loh, kan dipukul sama kuda. Begitu dipukul oleh kuda, datang menteri kali C3 cek dan sekaligus mengambil kuda. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau di posisi ini kuda F3? Dipastikan remuk nih, teman-teman. Kalau posisi itu diambil oleh putih. Kenapa? Karena datang kuda ke E3. Tentu menteri putih terjepit alias tidak bisa bergerak. Kemanapun langkah putih, maka menteri harus hilang.
Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau di sini dijawab oleh putih H3? Kuda ke E3, teman-teman. Loh, kok langsung ke E3? Perhatikan, menteri dari putih ini tidak bisa bergerak, tapi kuda tersebut bisa dimakan oleh pion. Dan ini langkah terbaik, tidak ada jalan. Namun setelah dipukul, kuda ini datang langsung cek di H4. Satu-satunya jalan hanya ditutup dengan pion. Langsung di closing, checkmate. Luar biasa dari jebakan Gambit Madigani, teman-teman. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jebakan-jebakan catur partai mini untuk buah hitam ke putih, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.